Hai semua, kenalin nama aku Saskia. Sebelumnya kalau kalian belum kenal, hari ini sebenarnya aku lebih mau cerita pengalaman aku blefaroplasti kantong mata aku di bawah. Karena udah banyak banget yang nanyain gimana sih hasilnya kemarin blefaroplasti. Sedikit informasi, jadi kemarin prosedur yang aku ambil ini lebih ke ini surgery aja sih kalau kata dokternya. Dan video itu udah banyak banget nanyain sama teman-teman aku yang penasaran gimana prosedurnya, terus juga penasaran kliniknya aku tuh di mana, biayanya berapa, dan juga untuk recovery-nya kayak gimana. Mungkin aku ceritain latar belakangnya dulu kali ya. Jadi latar belakangnya aku punya kantong mata yang parah banget karena aku dari kecil tuh udah sering banget kurang tidur gitu loh. Aku juga bekerja berkarir di tempat yang mengharuskan aku banyak lembur juga gitu. Nah, akhirnya aku tuh memutuskan untuk angkat lemak kantong mata aku ini di bulan Mei 2025 kemarin. Itu hasil dari mata aku yang setelah recovery ini. Ini aku mau ceritain nanti gimana ya, sebenarnya aku ngerasa kayaknya masih ada yang kurang diangkat deh untuk si lemaknya ini. Tapi ya overall ini tuh udah oke banget. Karena dulu sebelumnya aku parah banget gitu loh kantong matanya. Dan itu tuh nggak cukup cuma eye booster doang. Itu kalau misalnya dari pinggir ini tuh gembung banget gitu loh. Jadi agak nggak ngefek, lebih baik aku sekalian blefaroplasti. Dan mungkin kalau misalkan udah ada yang pernah ngeliat video aku di video sebelumnya, itu sebenarnya kelihatan banget sih. Terus aku mau cerita tentang prosedurnya juga kayak gimana. Untuk prosedurnya yang pertama, of course kita bakal konsultasi dulu sama dokternya. Nanti dokternya itu ngeliat ini tuh emang cukup pakai eye booster aja atau emang harus diangkat lemaknya gitu. Nah, waktu itu kondisinya kayak yang tadi aku udah sempet bilang, kondisinya itu kantong matanya itu gembung banget, gede gitu ya. Jadi sama dokternya disaranin untuk ya udah aku blefaroplasti. Itu ke prosedurnya aku tuh di anestesi, dibiarin dulu kayak sekitar harusnya itu 15 menit, tapi aku minta 30 menit aja deh. Itu ada di anestesi dalam sama anestesi luar. 6 titik per mata. Nah, anestesi luarnya itu di sini sama sini. Anestesi dalamnya itu di sini nih. Jadi ini tuh aku di daerah sini tuh aku like, dan di situ tempat untuk dokternya nanti narik lemaknya. Aku lupa banget kalau nggak salah waktu itu tuh 3 kali suntik juga di sini. Jadi ya intinya totalnya 6 kali. 6 titik aku disuntik. Di dalam dan di luar. Rasanya gimana? Rasanya sih sebenarnya pas lagi disuntik agak lega sih ya, karena aku tahu itu bakal sakit, jadi aku ngerasa kayak oh ya udah lega itu, walaupun deg-degan banget. Lagi prosedurnya juga itu tuh rasanya buat aku yang pain tolerance-nya agak moderate ya, rasanya itu tuh pegel. Jadi kayak apa ya, aku ngebayanginnya tuh karena lemak aku tuh ditarik kan dari sini ke sini. Nah, itu tuh rasanya pegel banget, linu pegel. Kayak gimana sih rasanya kalau misalnya kalian lagi pegel terus nyut-nyutan kayak gitu. Buat aku sih kurang lebih kayak gitu ya. Apa ya, di mata kiri aku itu lebih kerasa lagi gitu loh sakitnya, dan dokternya pun sebenarnya udah briefing dulu, kayaknya aku anestesi di sini tuh dia lebih banyak. Itu kantong mata aku yang lebih besar ada di mata kanan aku. Jadi yang di sini tuh prosedurnya lebih lama. Pokoknya satu mata itu sekitar 20-30 menit deh, tergantung banyaknya lemak matanya juga. Yang di sini tuh waktu itu gak terlalu lama. Kayaknya cuma 20 menit, yang di sini itu 30 menitan deh. Waktu itu bener-bener sama dokternya itu di QC lagi sih hasilnya. Dan di situ bener-bener aku bersih banget, mata aku di sini udah rata banget. Sementara yang pas di sini kayaknya gara-gara aku tuh udah bener-bener nggak sanggup banget juga pas mata di sini karena emang lebih perih. Jadinya dokternya pun kayak agak buru-buru ya, dan aku ya dok udah belum dok gitu. Aku agak nyesel sih. Jadi di sini tuh aku ngelihatnya agak kayak masih ada agak sisanya sedikit, cuma emang better banget daripada sebelumnya. Aku bener-bener gembung.
thank you banget, aku lupa nama dokternya siapa. Walaupun aku sebenarnya ngelihatnya masih ada sedikit tersisa gitu, jadinya aku tuh untuk maintain supaya ya nggak puffy lagi, aku itu cukup sering untuk ngolesin es batu di kedua kantong mata aku ini setiap pagi untuk ngejaga aja sih, untuk kayak maintenance supaya akunya juga nggak perlu dalam waktu dekat untuk di kayak giniin lagi. Ketika kita mau anestesi itu tuh sebenarnya kita bisa request agak banyak juga tentang biayanya. Jadi untuk biayanya waktu itu aku lagi dapat promo, lupa dari harganya berapa, tapi kalau nggak salah harga normalnya itu sekitar 8 jutaan, tapi aku dapat promo di harga, lupa juga, kalau nggak salah 5-6 juta deh. Terus untuk recovery-nya, pas setelah prosedur banget ya, jadi pas setelah prosedur banget tuh aku rasanya kayak apa ya, masih agak shock kali ya sama rasa sakitnya itu. Terus aku jadi diem dulu di sana. Aku nggak ada brain fog juga sih. Ekspektasi aku adalah kayaknya setelah aku habis prosedur ini, karena emang aku habis di anestesi, aku ekspektasinya adalah kayaknya aku bakal brain fog deh. Tapi nggak juga sih, aku bisa fokus juga. Hasilnya itu benar-benar langsung kelihatan, yang setelah aku baru prosedur banget itu tuh langsung masuk ke dalam gitu loh, kantong matanya gitu. Sebelumnya aku agak gembung. Recovery in total itu kayaknya aku di sekitar almost 2 minggu ya, tapi nggak 2 minggu banget juga. Nanti aku kasih foto-fotonya di hari pertama itu aku kayak gimana, terus nanti di hari ketiga, kelima itu kayak gimana, dan sampai akhirnya aku juga sampai oke gitu loh. Oh ya, ada pantangan juga waktu recovery-nya. Jadi pantangannya itu adalah aku nggak boleh makeup mata, either itu maskara dan eyeshadow itu aku nggak boleh. Di beberapa hari pertama itu aku nggak pakai concealer dulu karena waktu itu takut. Cuma kata dokternya itu concealer pun sebenarnya boleh pakai gitu, apalagi kalau misalnya kitanya kerja. Dan karena waktu itu tuh aku di blacknya dari dalam juga, jadi sebenarnya sih harusnya aman sih untuk aku bisa pakai concealer gitu. Dan yang terakhir, kliniknya dimana aku waktu itu Madam Beauty Clinic di Gading Serpong. Oke banget sih. Untuk maintenance-nya juga setelah aku prosedur itu kayak yang tadi aku ceritain, kalau bisa aku rutinin pakai es setiap pagi. Setiap kali aku bangun tidur aku olesin es batu. Dan 3 bulan pertama kalau misalkan memang masih hitam kantong matanya, better ditambah perawatan eye booster juga gitu. Itu sih paling dari aku untuk cerita pengalaman aku operasi kantong mata ini. Dan thank you semuanya yang udah nonton. Mohon maaf kalau misalkan dari cara penjelasan akunya juga masih ada yang kurang, but I really hope that this video will help you to further decide whether you wanna get blepharoplasty or not. Overall, apakah aku rekomendasi? Aku rekomendasi banget sih untuk ngambil blepharoplasty karena ini bener-bener aku seger banget. Kayaknya aku seumur-umur tuh kayak nggak punya kantong mata, dan sekarang akhirnya finally aku nggak ada kantong mata, tinggal aku maintain aja. Oke, thank you semuanya yang udah nonton, bye bye.